Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul finansial Anda akan semakin hancur jika nekat melakukan dana talang atau pelunasan. Video ini saya buat tanggal 31 Januari 2025 jam 13.31. Tanpa terasa bahwa 2025 tahun 2025 hari ini adalah tanggal terakhir di bulan Januari. Dan sebelum saya masuk ke topik, terima kasih atas respon tentang video yang lalu bahwa saya sedang menyiapkan website. Dan saya ini inginnya memberikan kepada Anda sekalian yang terbaik. Saya ulangi, saya selalu ingin memberikan pada Anda sekalian yang terbaik dan yang tersempurna. Sehingga website itu sedang kita proses, terutama materi-materinya sudah saya kebut, saya kejar materi yang terbaik, terlengkap, dan yang ketika Anda menonton, Anda akan mendapatkan kelegaan. Sembari menunggu website yang sedang kita proses dan materi yang sedang kita kejar, saya ada sangat prihatin dengan beberapa keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang mereferensi temannya. Dan akhirnya temannya tadi itu berkonsultasi saya lewat telepon. Dan ada yang bahkan luar biasa, saya sangat menghargai, cukup jauh dari Ponorogo, khusus datang ke kota Solo, ke Omah Solusi Indonesia, Jalan Kapten Patimura nomor 34. Dan kenapa saya membuat video ini? Saya menjelaskan pada orang yang datang ke rumah saya, dan saya mempunyai sebuah panggilan hati nurani untuk mengunggah video ini agar supaya pola pikir yang saat ini mungkin sedang terjadi pada seluruh pemirsa penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia yang masih dalam persimpangan bisa tuntas. Saya meminta pada penonton pemirsa yang saat ini menyaksikan video ini, siapkan dulu kalkulator, siapkan kertas dan pulpen atau alat penulis lainnya, sehingga saya tidak asal memberikan sebuah topik, tapi juga akan membukakan Anda wacana edukasi, pola pikir yang benar agar Anda tidak terpuruk, semakin terpuruk atau salah langkah. Jadi orang yang mendatangi saya ini tetap hidup di persimpangan secara finansial, pendapatan yang didapat dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan sudah tidak imbang, tapi dengan alasan malu, gengsi, takut, tidak bisa beradaptasi dengan situasi yang saat ini sedang dihadapi, overthinkingnya itu keluar semua.
Sehingga ketika saya memberikan sebuah wacana edukasi itu ibarat gelas ini ditutupi tutup, sehingga saya tidak bisa menuangkan materi. Dan akhirnya ketika lewat telepon tidak bisa, ya saya bilang silahkan Bapak datang ke rumah saya sehingga saya bisa membuka mindset Anda. Oke. Jadi saya mulai masuk ke topik. Saya ilustrasikan. Sekarang ambil pulpen sama kertas. Kalau dia punya satu tagihan kartu kredit, di mana besar tagihannya saya umpamakan 10 juta. Dan minimum pay-nya itu, minimum payment-nya atau pembayaran minimumnya itu di angka, karena dia itu bayarnya nggak full payment, telat tanggal, ada over limit, sehingga minimum paymentnya itu di angka hampir 30%, kisaran 25-30%, kisaran 2,8 juta. Dan yang terjadi karena panik, karena overthinking, karena tidak bisa menjabarkan ajaran edukasi wacana Umas Solusi Indonesia, Bapak ini telah melakukan sistem pelunasan atau dana talang ini sudah jalan sampai dengan ketika datang ke rumah saya menjalankan sistem dana talang atau pelunasan ini tahun yang ketiga. Oke, sekarang saya harus berikan dulu edukasi sedikit untuk menjelaskan di sini bahwa tanggal cetak kartu kredit itu biasanya adalah tidak berubah. Dalam satu bulan ini kan paling lama 31 hari, paling cepat untuk khusus bulan 2 atau bulan Februari itu adalah 28 hari. Sedangkan yang normal 31 hari sampai dengan 30 hari. Dan Bapak ini saya ilustrasikan seperti yang tadi saya katakan, bahwa punya satu tagihan 10 juta, itu setiap tanggal cetaknya tanggal 17 setiap bulannya. Dan artinya jatuh temponya biasanya adalah tanggal cetak tambah 14 hari, paling lama 15 hari. Jadi kalau saya ibaratkan tanggal cetaknya tanggal 17 cetak, artinya jatuh temponya bisa jadi kisaran tanggal 30. Dan di sini yang dilakukan adalah sudah bukan menjadi rahasia umum, menggunakan suatu sistem yang tidak legal. Dan kenyataannya Bank Indonesia, OJK, bank penerbit kartu kreditnya, juga bank yang menyediakan sarana edisi tutup mata. Nah, tagihannya 10 juta, tanggal cetaknya 17, jatuh tempo 30. Yang terjadi adalah dia
mencari jasa pelunasan atau jasa dana talang. Sistem kerjanya gimana? Bahwa sistem kerja kartu kredit itu adalah ibarat kalau penuh itu full limit, kalau sudah dipakai itu ya tinggal sisanya air. Dan ketika dijoki, dibayar, artinya bisa digunakan lagi. Dan yang dipilih mayoritas orang yang dalam persimpangan dan mayoritas orang yang tidak bisa cepat tanggap melakukan sebuah adaptasi ketika situasi genting adalah melakukan jasa pelunasan atau gesek tunai atau dana talang atau tarik tunai. Artinya apa? Kita bicara dana talang atau pelunasan. Dia datang ke sebuah biro jasa, menunjukkan billing, statement, bawa kartu kreditnya. Kemudian penyedia jasa tadi itu akan melihat pertama adalah status kolektibilitas, kemudian over limitnya, kemudian status kartu itu expired date atau tidak, itu biasanya. Dan ketika misalkan tagihannya 10 juta, itu sistem kerjanya saya ulangi lagi, saya perlu menjelaskan detail. 10 juta tadi itu akan dibayar oleh jasa pelunasan yang menyediakan dana talang atau pelunasan. Dengan pastilah membayar fee atau bunga. Jadi kalau 10 juta biasanya dana talang atau pelunasan itu memberikan bunga paling murah 3%. Sekarang kalau kita bicara 10 juta kali 3%, yang terjadi adalah 300.000. Sekarang Anda boleh catat. Kalau 10 juta kali 3% itu berarti setiap bulannya orang tersebut yang datang ke saya kena 300.000. Dan itu tidak menyelesaikan pokok hutang, hanya bertahan katakanlah 17 Januari, jatuh tempo 30 Januari, misalkan bulan hari kemarin, tanggal kemarin jatuh tempo, itu minimal sudah terbayarkan. Thank you, hanya dapatnya terima kasih atas pembayaran, thank you of payment, tapi tidak mengurangi pokok hutang. Dan kemudian artinya Bapak ini hanya selamat satu bulan, padahal tanggal jalan terus, waktu jalan terus, cepat sekali. Dan ketika nanti tanggal 17 bulan depan Februari, artinya tagihannya sama lagi. Saya tadi lanjutkan dulu. Setelah dibayar oleh penyedia jasa talang tadi, otomatis harus bayar juga 10 juta. Dan penyedia dana talang ini tidak mungkin dia berani spekulasi. Pasti dia tidak hanya meminta 300.000 dulu. Awal mulanya pasti dia mintanya adalah sebesar minimum paymentnya. Nanti kalau sudah baru disetting, dimepetkan supaya tidak berat bagi pengguna jasanya. Jadi biasanya misalkan Bapak tadi itu di 2,8 minimum paymentnya, itu biasanya si penyedia dana pelunasan atau dana talang ini meminta juga 2,8 dulu. Itu katakanlah down payment. Setelah down payment diberikan, barulah secara bertahap atau mungkin secara langsung
akan tagihan itu akan dibayarkan yang pasti pada tanggal jatuh tempo keseluruhan terbayar sesuai dengan nominal. Misalkan 2,8 dibayar mungkin spekulasi sama jasa pelunasan ini dibayar mungkin 3 juta atau 3,5, jadi spekulasinya cuma 700.000. Dan akhirnya ketika sudah dibayar 3,5 itu dicoba dulu gesek lagi, ditransaksikan, transaksi fiktif. Dan ini OJK, Bank Indonesia, bank penerbit kartu, bank penyedia edisi tutup mata, pura-pura raweruh. Ketika dibayar 3 juta akan dicoba gesek 3 juta atau mungkin 2,9, yang pada dasarnya endingnya adalah cara hitungnya ya, saya kasih ulang bahwa ini pun juga tidak cuma 3%. Biasa ada biaya administrasi, transfer ATM bersama, biaya administrasi dan sebagainya, sehingga mungkin jatuhnya bisa 3,1 atau 3,3. Tapi hanya karena gengsi, karena kepanikan, karena overthinking itu dipilih. Jadi kalau misalkan 10 juta sudah saya katakan, artinya orang tadi kan harus kasih down payment dulu 2,8. 2,8 tadi itu di save dulu sama penyedia dana, dan yang 10 juta tadi dikali 3%, kan berarti kan ketemunya adalah 300.000. Karena pemilik kartu kasih down payment 2,8 dan sudah harus dikurangi 300.000 untuk biaya bunga, berarti dianggap sama penyedia jasa bahwa uangnya sudah tidak titip 2,8 ya, kamu tinggal titip 2,5 juta. Dan itu pun juga ada biaya plus-plus ya. Misalkan biaya transfer ATM bersama per 10 juta 6.500. Misalkan itu terjadi, misalkan biaya administrasi 15.000, itu biasa dihitung lagi. Jadi 2,5 masih dipotong 15.000. Jadi 2,5 dipotong 15.000, berarti uangnya yang dikasihkan down payment 2,8 tadi dipotong 300, dipotong 15, sehingga masih tersisa 2.485. Karena penyedia jasa bayarnya tagihan itu nggak mungkin 10 juta, pasti dikasih spare atau cadangan. Katakanlah dikasihkan spare atau cadangan 10.000. Misalkan berarti kan dibayarkan 10 juta 10.000 itu uang yang dikeluarkan oleh penyedia jasa. Sedangkan sisa dari down payment 2,8 dipotong dengan bunganya, biaya dana talang atau pelunasan 300.000 dipotong dengan 15.000, kan masih sisa 2.485. Lah itu 10 juta 10.000, 10 juta 10.000 dikurangi sisanya 2.485, sehingga penyedia jasa kan berarti masih tombok uang toh, tombok uang 7.525.000. Tak ulangi, penyedia jasa membayar tagihan tadi 10 juta 10.000,
Dan karena pemilik kartu kredit sudah kasih down payment 2,8, dipotong 300.000, bunganya 3%, dipotong misalkan administrasi 15.000, sehingga masih sisa 2485 kan. Artinya bagaimana cara menutup kekurangan penyedia jasa yang 7.525.000? Caranya adalah setelah kartu kredit tadi dibayar, ditransaksikan lagi. Senilai tergantung. Kalau pemegang kartu kreditnya sudah kehabisan nafas, seharusnya kurangnya cuma 7525. Kalau pemegang kartu kreditnya belum kehabisan nafas, ya digeseknya atau dibayar, ditransaksi lagi ya 7525 sama pemberi jasa pelunasan tadi. Tapi jika mana kenyataannya nafasnya sudah habis, ya bisa jadi yang ditransaksikan lebih dari itu. Kan yang pasti yang kurangnya 7525. Kalau misalnya yang ditransaksikan 8 juta, ya artinya kan masih sisa, katakanlah kita harus profesional ya, 8 juta misalkan, karena contoh itu harus profesional, dikurangi 7525 berarti kan yang 475 tadi masih dipotong dengan fee tarik tunai, biasanya di antara 2,5. Berarti nanti terimanya tidak 475 tapi 463. Itu kalau orang yang sudah benar-benar kepepet. Oke, kita tutup masalah itu sudah berat atau belum berat. Tapi sekarang kita masuk ke poin penjelasan dari Omah Solusi Indonesia. Bapak ini sudah menjalankan kegiatan tersebut masuk tahun ketiga, 1 tahun 12 bulan. Artinya kalau tahun ketiga misalkan itu dianggap, berarti kalau 2 tahun 24 bulan atau 24 kali, diulangi lagi. Kalau kita bicarakan dia tahun ketiga, entah itu bulan keberapa tahun ketiganya, asumsikan tahun ketiganya adalah 2 bulan. Artinya 24 kali tambah 2, sudah melakukan kegiatan atau keluar uang 26 kali, dan setiap bulannya kena paling tidak 300.000. Kalau Anda kalkulatorkan 26 kali 300.000, itu artinya biaya untuk gengsi, biaya untuk tidak tahu, biaya untuk overthinking, biaya untuk hanya memperpanjang durasi, itu sudah mencapai 7.800.000. Ironis. Sadarlah. Maka dari itu saya minta ketika Anda nonton video ini, siapkan kalkulator, siapkan kertas, putar video ini berulang-ulang jika Anda belum paham. Dan ketika Anda sudah putar video ini masih gagal paham, hubungi saya di +62 851 00 517473. Saya jelaskan secara voice. Kalau masih tidak paham, datang ke rumah saya, Jalan Kapten Patimura nomor 34 Solo, gratis. Untuk apa Anda melakukan hal
yang tidak mengurangi pokok hutang. Padahal kalau ini Anda tabung 300.000, 300.000, 300.000, Anda tabung selama 26 kali, itu sudah mendekati nilai hutang Anda. Nah, ada pertanyaan yang cukup ironis. Oh, Pak, kalau gitu, kalau saya telat-telat kan saya masuk SLIK. Kolektibilitas saya dari kolektibilitas 1 menuju kolektibilitas 5 kalau kata bayar. Nah, terus kenapa? Kalaupun Anda itu harus masuk macet dulu, yang penting itu beres atau yang penting gengsi? Saya tanya begitu. Karena kalau Anda bersedia melakukan seperti yang saya instruksikan, Anda macet tidak perlu 26 bulan. Anda macet 2 tahun saja. Nilai tagihan Anda yang 10 juta dibengkakkan dengan tambahan bunga, over limit fee, denda, dan apapun itu. Katakanlah diangkat di angka sampai dengan 14 juta. Kalau yang tadi Anda keluarkan 7,8 kan Anda tidak lunas kan? Hanya memperpanjang umur. Hanya menang kolektibilitas 1. Seberapa kuat nafas Anda? Tapi kalau Anda mau untuk berpikir secara jernih, gak usah kamu bayar 24 bulan. Dengan satu komitmen, tabung 300.000 terus 26 bulan kan sudah 7,8. Kalau tadi diangkat dari 10 juta kena bunga denda menjadi 14 juta. Emang gua pikirin ketika tabungan Anda sudah 7,8 dan saya katakan 2 tahun saja dapat bonus, Pak. Dapat. Dimaki-maki kolektor kalau Anda anggap mereka mengerikan karena overthinking Anda. Tapi kalau Anda tidak menganggap mengerikan dan itu semua bisa kita tangani, tinggal dipanggil. Kalau Anda dah kumpulin 300.000 kali 26 bulan kan ada 7,8, tinggal ke bank. Utangku piro? 10 juta. Pokok saya. Katakan begitu. Udah bisa, Pak. Ini sudah kena bunga dan denda menjadi 14. Ya wis. Saya punya niat baik, etikat baik. Saya bawa uang 7,8. Mau nggak tak bayar 7,8 lunas keluar SKL? Bismillah. Dalam nama Tuhan. Apapun agama Anda menyebutkan, selesai utang Anda. Pasti approval. Dan pasti keluar surat keterangan lunas. Tapi jika ini tetap Anda lakukan, masuk tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, semakin lama Anda menunda itu bagikan penyakit. Semakin runyam, semakin hancur, semakin maut finansial Anda. Dan ini jangan sampai terjadi di hidup Anda. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda paham tentang topik yang video ini saat ini Anda tonton. Dan semoga ini membuat Anda tidak lagi hidup di persimpangan. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.